Halo teman-teman semua, apa kabar? Ini adalah malam ke-22 di bulan Ramadan 1444 Hijriah. Kisaran tahun lalu ya, di Ramadan tahun lalu saya sempat bikin serial tentang mendekat pada Quran. Itu sebenarnya sebuah proses untuk membaca Quran, tapi tidak hanya dalam arti membaca bahasa Arabnya, dalam niatan untuk mendapatkan pahala dari per hurufnya, tapi lebih pengen mencoba untuk mengambil pembelajaran atau dalam bahasa teknisnya mungkin tadabbur ya. Bukan menafsir tentu saja karena kita nggak punya keahlian buat itu, tetapi dari tafsiran yang sudah diberikan para ulama gitu ya, yang tersedia di banyak buku, di banyak kajian, dan yang paling simpel ya yang ada di terjemahan Quran ya, meskipun itu tafsir yang sangat sederhana sekali, tetapi sebenarnya ya itu boleh dipakai ya. Dan tugas kita sebagai seorang pembaca adalah mencoba untuk mengambil pembelajaran. Saya pikir itu sesuatu yang saya pengen biasakan, tidak hanya membaca secara dalam artian mengaji biasa gitu, tapi mengkaji lah. Nah, sudah lama saya nggak buat lanjutannya, dan tahun ini kembali saya meniatkan untuk di bulan Ramadan kali ini setidaknya saya punya target sederhana sekali, yaitu khatam sekali saja, tetapi membacanya dengan perlahan dan mencoba untuk mendapatkan pembelajaran. Nggak muluk-muluk ya, saya belum sanggup ya untuk bisa berkali-kali begitu, tapi sekali dalam usaha untuk mendapatkan pembelajaran. Nah, ya baru sempat di akhir-akhir Ramadan begini nih ya, kepikiran untuk melanjutkan serial tersebut, dan ada satu ayat yang menyentuh sekali buat saya ya. Bukan hari ini tepatnya, beberapa waktu yang lalu saya membaca terjemahannya dan tersentuh sekali. Saya pengen berbagi dengan teman-teman semua untuk sedikit ya apa yang saya dapat dari ayat tersebut. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di serial mendekat pada Quran, sebuah ajakan ya untuk ya sebagai orang awam kita berusaha sedikit mendekat ya, dari yang tadinya hanya mengaji bahasa Arabnya saja gitu ya, berusaha untuk khatam sebanyak-banyaknya gitu. Tapi ya itu hal yang sangat baik tentu saja ya. Tapi kita mencoba sedikit mendekat. Yang paling basic sebenarnya ya, di banyak Quran yang kita gunakan itu kan ada terjemahannya, dan tentu saja kita boleh membaca terjemahannya ya. Saya pikir kadang-kadang terjemahan Quran itu sering diremehkan ya, dianggap jangan baca terjemahannya nanti sesat gitu, baca kitab tafsir. Ya betul, memang banyak keterbatasan di terjemahan Quran, tetapi ya buat apa ada penerjemahan Quran bahkan dilakukan oleh orang-orang yang kualifikasinya nggak main-main ya. Ya kan? Ya kalau saya lihat Departemen Agama itu bikin tim untuk penerjemahan Quran itu ulama yang bergabung dalam tersebut kualifikasinya luar biasa gitu. Ya, buat apa sampai serepot itu kalau kita nggak boleh baca ya gitu. Tentu saja boleh, meskipun kita harus sadar bahwa banyak keterbatasan gitu ya. Saya kira tujuan kita membaca terjemahan adalah untuk sedikit mendekat, lalu muncul kan rasa ingin tahu, rasa ingin mendalami. Nah, masuklah ke kajian. Apakah kita ikut pengajian, bertanya langsung kepada ustadznya, atau kita membaca kitab-kitab tafsir yang lebih mendalam, komprehensif gitu ya, yang sanggup dan mau ya belajar bahasa Arab, belajar tafsir. Saya pikir itu sudah memungkinkan. Saya sendiri ya masih jauh dari belajar tafsir ya, tetapi
Saya pikir sebagai orang awam paling tidak mari berusaha untuk mendekat, satu langkah saja gitu ya. Nah, beberapa waktu yang lalu saya sampai pada surat Al-Furqan ya, ayat 63. Saya sering sekali pakai terjemahan Al-Mu'asir ini dari Ustadz Amiruddin ya. Menurut saya terjemahannya menarik karena Al-Mu'asir kan artinya kontemporer ya. Jadi sebuah penerjemahan yang berusaha dikinikan lah ya. Nah, ayat 63 surat Al-Furqan itu terjemahannya adalah hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka menjawab dengan bijak. Wah, ini saya nyes gitu waktu baca ini ya. Jadi kalau di ayat 63 itu hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu bahasa Arabnya ibadur rahman ya. Jadi sebuah sebutan ibadur rahman itu orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Berarti saya mengandaikan ya, kalau kita pengen ya menjadi hamba yang seperti ini ya, hamba dari Allah yang Maha Pengasih, yang Ar-Rahman, maka kita perlu berlatih untuk berjalan, berarti kan membawakan diri dalam pembawaan yang rendah hati. Maka sifat-sifat karakteristik seperti kesombongan, kecongkakan, merasa tinggi, merasa hebat, merasa ngerti, dan semua merasa itu ya, itu sesuatu yang perlu diwaspadai, perlu dicermati betul, perlu dihindari. Kenapa saya pakai istilah perlu diwaspadai? Karena kadang-kadang kita perlu percaya diri ya, membawakan diri itu perlu confident gitu. Tapi confident itu kan kadang-kadang melewati batas menjadi kesombongan gitu kan. Nah, apalagi misalnya awal mulanya kita confident aja, lalu orang yang menjadi lawan bicara kita bilang yang benar, gitu kan, bener nggak tuh datanya gitu kan. Lalu karena distimulus begitu kita kepancing, kamu meragukan kemampuan saya. Nah jadi gitu ya. Jadi tadinya sih flat aja, tapi begitu di stimulus lalu kita kepancing menjadi pengen menunjukkan gitu ya kemampuan kita. Nah makanya perlu diwaspadai gitu. Kalau belajar dari ayat ini berarti kan sepertinya ya kemungkinan untuk sombong, untuk tinggi hati, untuk merasa tahu, merasa hebat itu perlu diwaspadai. Soalnya ibadur rahman gak kayak gitu. Ibadur rahman itu defaultnya adalah rendah hati, bukan rendah diri ya, rendah hati. Jadi berjalan dengan confident, rendah hati. Nah tapi pada saat kita confident, kadang-kadang ada orang-orang yang menghina ya. Di sini jahilun ya, orang-orang bodoh ya disebut sini. Ada orang-orang bodoh, orang yang jahil itu kadang-kadang suka menghina ya ibadur rahman ini. Nah menariknya karakteristik orang yang rendah hati ini ketika diremehkan, mereka nggak menjadi rendah diri, tapi juga nggak kepancing untuk jadi tinggi hati, tetapi merespon dengan bijak, menjawab dengan bijak. Qalu salama katanya ya, menjawab dengan kata-kata yang bijak. Ya nanti teman-teman boleh mencari lebih lanjut ya tafsir dari bagian ini ya. Ini kan di terjemahan ini dipilih menjawab dengan bijak ya, tapi sebenarnya kalau dari bahasa Arabnya misalnya seperti apa maknanya nanti boleh kita telusurin. Cuman marilah kita ambil poin ini saja ya. Kita dihina menjawab dengan bijak, itu kan artinya ibadur rahman itu orang yang berlatih untuk
tidak terpancing, berlatih untuk conscious ya, sadar betul pilihan kata-katanya, thoughtful gitu ya, berpikir secara mendalam sebelum merespons. Karena respon yang bijak itu hanya terjadi kalau kita berpikir secara mendalam. Kita tidak reaktif, kita tidak mudah terpancing. Nah, jadi apa ya? Saya kok membayangkan ya sosok Ibadur Rahman ini adalah sosok yang kalem gitu, tenang, cool gitu ya. Jadi basicnya itu rendah hati, nggak nyombong, tapi pas di sulut ya, pas di stimulus nggak jadi ngegas gitu ya. Jadi seperti apa ya, seperti orang-orang yang tidak terpengaruh oleh situasi ya, oleh stimulus, orang yang punya kendali di dalam dirinya. Nah, kok bisa? Ya karena mereka ini Ibadur Rahman ya, hamba-hamba yang maha pengasih. Di dalam dirinya itu dihayati kemaha pengasihan Allah gitu. Karena saya menghayati maha pengasihnya Allah, maka saya merasa dikasihi, saya merasa disayang oleh Allah, maka saya berjalannya itu kalem gitu ya, karena saya diliputi oleh rasa cinta. Nah, begitu pula ketika saya dihina oleh orang-orang yang bodoh, saya juga merespon dengan rasa cinta, dengan kasih. Makanya responnya jadi bijak gitu ya. Respon yang dipikirkan, yang direnungkan, tidak semata-mata respon yang sekedar menjawab orang gitu. Nah, pertanyaannya kan gimana ya kita bisa jadi Ibadur Rahman begini ya gitu ya. Nah, saya merasa kok jawabannya itu ada di di ayat 64 gitu ya, paketannya gitu. Meskipun ini masih ada lanjutannya sampai ayat berikutnya, tapi saya menangkapnya kok begitu ya. Ayat 64 itu mengatakan orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Tuhan dengan bersujud dan berdiri dalam kurung sholat. Jadi salah satu fiturnya Ibadur Rahman itu juga adalah orang yang suka, ya bisa dibilang ini disimpulkan sebagai sholat malam, sholat tahajud gitu. Jadi menghabiskan waktu malam untuk sholat malam, bersujud dan berdiri dan bersujud. Sepertinya inilah latihan untuk bisa punya karakter seperti yang tadi, punya karakter yang rendah hati dan punya karakter yang bijak. Exercise-nya adalah banyak-banyak sholat malam. Nah, saya sih memahaminya bisa dua ya. Kalau kita pengen jadi Ibadur Rahman yang seperti ini, berarti kita salah satu exercise-nya adalah sholat malam gitu ya. Sesuatu yang masih sangat menantang buat saya pribadi. Tapi di sisi lain, ada orang yang sudah terbiasa sholat malam, tapi kadang-kadang mungkin aja kan kebiasaan itu justru membuatnya jadi tinggi hati. Aku sering tahajud loh, gitu kan ya. Aku rajin, aku banyak tahajudku. Mungkin aja kan begitu ya, possible ya. Nah, orang yang sering tahajud juga kemudian bisa mengevaluasi kualitas tahajudnya. Adakah kualitas tahajudnya mengantarkannya untuk punya karakter sebagai Ibadur Rahman, yaitu orang yang rendah hati dan orang yang bijak ketika menghadapi hinaan. Nah, jadi bisa bolak-balik ya, kita pengen jadi Ibadur Rahman, latihannya lewat sholat malam. Nah, pada saat kita sudah terbiasa sholat malam, kita bisa evaluasi kualitas sholat malam kita dari mana. Nah, apakah kita sudah punya karakteristik Ibadur Rahman? Ya persis seperti fungsi sholat secara umum kan. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar, kan bisa bolak-balik. Kalau saya merasa ya, saya sadar saya sering melakukan perbuatan keji dan mungkar, saya mau perbaiki lewat apa? Lewat sholat. Ya kan, sholat saya dibenerin gitu kan. Nah, tapi kalau sholatnya sudah dijalankan kok masih menjalankan keji dan mungkar, berarti sholatnya ini yang mungkin baru kuantitas, tapi kualitasnya masih perlu diimprove.
Karena harusnya kalau sholatnya benar, kejadian mungkarnya tercegah gitu ya. Harusnya bisa bolak-balik ya. Kalau sekarang saya baru sadar nih mau tobat nih, tobatnya lewat apa? Ya lewat sholat gitu. Nah, lebih spesifik mungkin ibadur rahman seperti itu ya. Saya pengen jadi orang yang ibadur rahman lah. Saya pengen jadi orang yang rendah hati, yang kalem, yang cool, yang bijak. Latihannya sholat tahajud, ya kan? Nah, tapi kalau saya sudah bisa sholat tahajud, saya pengen evaluasi, pengen refleksi, tahajud saya ini bikin saya jadi lebih baik nggak sih? Nah, refleksikan ke karakter kita. Adakah kita punya karakter sebagai ibadur rahman? Ini sekedar perenungan saya aja gitu. Indah sekali menurut saya sih. Aduh ya, pengen banget ya jadi orang kayak gini gitu ya. Dan ternyata ya latihannya sepertinya lewat sholat tahajud. Moga-moga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.